Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada kekurangan satu apapun. Perkenalkan, nama saya Dewi Sulina Zaitun, NIM 2361101089. Saya adalah mahasiswa Pelita Indonesia dengan jurusan Master Manajemen angkatan ke-17. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tugas yang diberikan oleh dosen saya tentang praktika statistik bisnis kasus angket. Judul penelitiannya adalah pengaruh motivasi dan penerapan disiplin terhadap kinerja karyawan dengan sanksi sebagai variabel interfering pada PT Pelita Pekanbaru. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan pada PT Pelita Pekanbaru dengan sanksi sebagai variabel interfering atau mediasi. Nah, di sini latar belakang pengaruh motivasi dan penerapan disiplin terhadap kinerja karyawan dengan sanksi sebagai variabel interfering pada PT Pelita Pekanbaru. Harus didukung dengan data. Buat pertanyaan penelitian, mengapa kinerja karyawan PT Pelita Pekanbaru menurun? Nah, langkah berikutnya cari teori atau penelitian terdahulu. Nah, contoh fenomena yang seharusnya di sini kita akan melihat dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Di sini bobot predikatnya, sedangkan total rata-ratanya adalah 4,01, 3,95 dan 3,94. Menurun dari tahun 2018 hingga tahun 2020. Sementara rata-rata predikatnya adalah baik. Rumusan masalah. Yang pertama, nomor 1, apakah terdapat pengaruh motivasi terhadap sanksi pada PT Pelita Pekanbaru? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh penerapan disiplin terhadap sanksi PT Pelita Pekanbaru? Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan pada PT Pelita Pekanbaru? Yang keempat, apakah terdapat pengaruh penerapan disiplin terhadap kinerja karyawan pada PT Pelita Pekanbaru? Yang kelima, apakah terdapat pengaruh sanksi terhadap kinerja karyawan pada PT Pelita Pekanbaru? Yang keenam, apakah terdapat pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan dengan sanksi sebagai variabel interfering? Yang ketujuh, apakah terdapat pengaruh penerapan disiplin terhadap karyawan kinerja karyawan dengan sanksi sebagai variabel interfering? Nah, tujuan penelitian yang pertama untuk menguji pengaruh motivasi terdapat sanksi pada PT Pelita Pekanbaru. Yang kedua, untuk menguji pengaruh penelitian disiplin terhadap sanksi pada PT Pelita Pekanbaru. Yang ketiga, untuk menguji pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan pada PT Pelita Pekanbaru. Yang keempat, untuk menguji pengaruh penerapan disiplin terhadap kinerja karyawan pada PT Pelita Pekanbaru. Yang kelima, untuk menguji pengaruh sanksi terhadap kinerja karyawan pada PT Pelita Pekanbaru. Manfaat penelitian. Manfaatnya praktis, yaitu perusahaan kantor dinas tenaga kerja Pekanbaru. Ya, manfaat teoritis yaitu pengembangan teori penelitian berikutnya. Hipotesis
Yang pertama adalah terdapat pengaruh positif motivasi terhadap sanksi pada PT Pelita Pekanbaru. Yang kedua, terdapat pengaruh positif penerapan disiplin terhadap sanksi pada PT Pelita Pekanbaru. Yang kelima, terdapat pengaruh positif motivasi terdapat kinerja karyawan pada PT Pelita Pekanbaru. Yang keempat, terdapat pengaruh positif penerapan disiplin terhadap kinerja karyawan pada PT Pelita Pekanbaru. Yang kelima, terdapat pengaruh positif sanksi terhadap kinerja karyawan pada PT Pelita Pekanbaru. Yang keenam, terdapat pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan pada PT Pelita Pekanbaru dengan sanksi sebagai variabel interfering. Yang keenam, terdapat pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan pada PT Pelita Pekanbaru dengan sanksi sebagai variabel interfering. Yang ketujuh, terdapat pengaruh penerapan disiplin terhadap kinerja karyawan pada PT Pelita Pekanbaru dengan sanksi sebagai variabel interfering. Metode penelitian di sini kita dapat melihat ada motivasi 1 yang kita lambangkan dengan X1, disiplin kita lambangkan dengan X2, sedangkan kinerja karyawan Y2. Diagram 4-nya ya sama-sama kita lihat di sini. Model penelitian kita bisa melihat dari motivasi 1 ke sanksi, begitu juga dari sanksi ke kinerja, sedangkan dari motivasi ke kinerja karyawan. Begitu juga disiplin X2 ke sanksi, dari X2 ke kinerja karyawan. Kita lihat diagram 4-nya. Sedangkan ini adalah operasionalisasi variabel. Di sini adalah pernyataan ini dan skala pengukuran. Sini ada variabelnya, ada indikatornya, pernyataan dan skala pengukuran. Ini juga operasionalisasi variabel, indikator, pernyataan dan skala. Profil responden berdasarkan pendidikan. Kita sama-sama melihat SMA, D3, S1, S2. Di SMA ada 2, D3 ada 1, S1 ada 93, S2 ada 4. Di sini kita dapat melihat profil responder berdasarkan generasi. Z, Gen Z, Gen Y, dan Gen X. Di sini ada usianya 13 tahun, 57 dan 30. Berikutnya adalah profil responder berdasarkan masa kerja. Dan di sini ada dari lebih kecil, kurang dari 6 tahun, 6 sampai 10 tahun, 11 sampai 15 tahun, 16 sampai 20, 21 sampai 25, 26 sampai 30 atau lebih daripada 30 tahun. Nah, di sini 6 tahun kurang dari 6 tahun yaitu 37, sedangkan 6 sampai 10 tahun 33, 11 sampai 15 18, 16 sampai 26, sedangkan 21 sampai 25 3, 26 sampai 31 dan lebih daripada 30 tahun ada 2 orang. Profil responden berdasarkan gender. Nah, ada laki-laki berjumlah 30, sedangkan perempuan 62. Lebih besar perempuan daripada laki-laki. Di sini ada kita masukkan dalam profil dalam diagram. Di sini kita bagi pendidikan, usia, masa kerja, dan gender. Nah, analisis deskripsi persepsi responden untuk kinerja karyawan. Kita dapat melihat rata-ratanya. Analisis depresi persepsi responden untuk penerapan sanksi juga kita dapat lihat rata-ratanya di sini. Ini juga adalah analisis deskripsi responden
revisi responden untuk motivasi. Nah, rata-rata motivasinya adalah 3,626. Hasilnya baik. Begitu juga ini adalah rata-ratanya 3,236, yaitu kurang baik. Kita dapat melihat datanya berdasarkan masa kerja, gender, pendidikan, usia, masa kerja, gender, dan pendidikan. Nah, sampai di sini dulu penjelasan saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi wa taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.